Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bersama Pak Miten, kita akan belajar matematika. Bersama Pak Miten, pelajaran matematika jadi lebih asik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Adapun kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui dan yang akan dikuasai pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Dan yang kedua, menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Anak-anak, setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat membaca lambang bilangan bulat positif dan negatif, dapat menulis lambang bilangan bulat positif dan negatif, dapat mengurutkan bilangan bulat, serta dapat membandingkan bilangan bulat. Anak-anak, sudah tentu kalian mengenal bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut disebut dengan bilangan asli. Ada pula bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut bilangan cacah. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana cara kita menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Pada layar ditampilkan dua buah gambar, yaitu gambar termometer dan juga gambar kedalaman laut. Pada termometer terdapat dua pengukur suhu, yaitu suhu Fahrenheit dan juga suhu Celcius. Sedangkan indikator suhunya berwarna merah. Pada suhu Fahrenheit, indikator menunjuk di atas angka 0, sedangkan pada suhu Celcius, indikator menunjuk di bawah angka 0. Pada kedalaman laut, bagian permukaan laut menjadi titik 0, dan di bawah titik 0 merupakan bagian kedalaman laut. Anak-anak, jika kita perhatikan dengan seksama pada suhu Celcius, indikator menunjuk 15 derajat di bawah 0. Sedangkan pada gambar kedalaman laut, kira-kira kedalaman laut tersebut adalah 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kita menyebut di bawah 0 ataupun di bawah permukaan laut, kita dapat menggunakan konsep bilangan bulat negatif. Sehingga 15 derajat di bawah 0 ditulis menjadi negatif 15, sedangkan 80 meter di bawah permukaan laut dapat kita tulis menjadi negatif 80. Selanjutnya, anak-anak, bilangan bulat juga dapat kita gambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Anak-anak, untuk membaca dan menulis bilangan bulat positif maupun negatif dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Contoh, pada kolom sebelah kiri tertulis 7. Cara menyebutkannya, kita cukup menyebut dengan 7. Selanjutnya, 8. Kita cukup menyebut 8, dan 11 kita cukup menyebut 11. Pada bilangan negatif, kita wajib menyebut terlebih dahulu tanda negatifnya sehingga menjadi negatif 7, dan yang berikut adalah negatif 8. Jadi selalu didahului dengan tanda negatif sebelum menyebut bilangannya. Contoh yang terakhir adalah negatif 11. Dengan demikian, anak-anak,
Dalam menyebut bilangan yang bernilai positif, kita tidak wajib mendahului dengan tanda positif, tetapi pada bilangan yang bernilai negatif, kita wajib menyebut terlebih dahulu tanda negatifnya. Selanjutnya, untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kalian perlu memahami konsep bahwa semakin ke kanan nilai suatu bilangan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilai suatu bilangan semakin kecil. Atau dapat kita katakan bahwa bilangan yang terletak di sebelah kanan nilainya selalu lebih dari atau lebih besar dari bilangan yang terletak di sebelah kiri. Sebaliknya, bilangan yang terletak di sebelah kiri nilainya kurang dari atau lebih kecil dari bilangan yang terletak di sebelah kanan. Untuk membandingkan dua bilangan bulat dapat kita gunakan beberapa tanda, antara lain yang pertama adalah tanda lebih dari, dan yang kedua tanda kurang dari, berikutnya tanda sama dengan. Agar kalian memahami penggunaan tanda perbandingan, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 4 lebih dari 2. Mengapa demikian? Sebelumnya anak-anak, kita mengingat kembali konsep awal kita bahwa bilangan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih dari bilangan yang terletak di sebelah kiri, ataupun sebaliknya, bilangan yang terletak di sebelah kiri nilainya kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanan. Perhatikan letak 4 dan 2. 4 terletak di sebelah kanan 2. Dengan demikian 4 nilainya lebih dari 2, dan kita tuliskan dalam bentuk tanda menjadi 4 lebih dari 2. Contoh berikutnya 1 kurang dari 5. Mengapa demikian? Perhatikan letak 1 dan 5 pada garis bilangan. 1 terletak di sebelah kiri 5, sehingga 1 nilainya kurang dari 5. Dapat kita tuliskan dalam bentuk tanda 1 kurang dari 5. Contoh berikutnya, negatif 2 lebih dari negatif 6. Kita perhatikan letak negatif 2 dan negatif 6 pada garis bilangan. Negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 6, sehingga nilai negatif 2 lebih dari negatif 6. Dengan demikian, kita tulis menjadi simbol yaitu negatif 2 lebih dari negatif 6. Contoh yang terakhir, negatif 4 kurang dari 3. Perhatikan kembali pada garis bilangan, negatif 4 terletak di sebelah kiri 3, sehingga negatif 4 kurang dari 3. Selanjutnya, mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, kita masih menggunakan konsep awal kita bahwa bilangan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih dari bilangan yang terletak di sebelah kiri. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 5, negatif 3, 2, negatif 1, 4, dan negatif 5. Karena perintah pada soal mengurutkan dari yang terkecil, maka bilangan yang kita tulis terlebih dahulu atau yang kita jawab terlebih dahulu adalah bilangan yang terletak paling kiri pada garis bilangan. Pada soal, bilangan yang terletak paling kiri adalah bilangan negatif 5 dan yang menjadi nilai terkecil, sehingga dapat kita tulis menjadi negatif 5, kemudian negatif 3,
negatif 1, selanjutnya 2, 4, dan yang terakhir adalah 5. Soal yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. 5, negatif 3, 2, negatif 1, 4, dan negatif 5. Untuk mengerjakan soal tersebut, perhatikan perintahnya kembali. Kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Berarti bilangan yang kita tulis terlebih dahulu adalah bilangan yang terletak paling kanan. Dengan demikian, 5 kita tulis terlebih dahulu karena 5 terletak paling kanan. Diikuti 4, 2, negatif 1, negatif 3, dan yang terakhir atau yang paling kecil adalah negatif 5. Anak-anak, kita telah sampai pada kesimpulan materi kita hari ini, yaitu yang pertama, untuk menulis dan membaca lambang bilangan negatif, kita harus mendahuluinya dengan tanda negatif. Kesimpulan kedua, untuk menulis dan membaca lambang bilangan positif, kita tidak wajib mendahuluinya dengan tanda positif. Kesimpulan ketiga yang kita pelajari hari ini, tanda kurang dari, tanda lebih dari, dan juga tanda sama dengan untuk menyatakan bilangan yang bernilai sama. Kesimpulan keempat, pada garis bilangan, semakin ke kiri nilai suatu bilangan semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan nilai suatu bilangan semakin besar. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini telah selesai. Namun, sebelum Bapak akhiri, ada secarik pesan untuk kalian. Jangan lupakan pengalaman-pengalaman yang telah lalu, tetapi gunakan pengalaman-pengalaman itu sebagai penuntun di kemudian hari. Terima kasih. Kita mau, kita bisa. Anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.